Aku kayak telat ini. Ya, Astaga. Geser dong. Geser nah. apaan sih? Coba. Ih, bodo amat. Udah datang sewot gak jelas. Bodo amat. Salah siapa pagi-pagi disuruh ngumpul padahal aku tadi baru bangun. Ya, subuh kayak bangun. Enakan jam 7 bangun nih. Tawan kok gitu. Iya dos. Enak. Sudah, ayo. Ya, kita bahas. Kita mau bahas apa lagi? Silahkan, sekretaris. Ya, ini dibuka dulu. Enggak Ya, usah. ditutup aja. Kan ini secara tidak formal juga loh. Oh iya. Oke, jadi kan kemarin kita mau merencanakan program kerja kita yang belum terrealisasikan, yaitu open donasi untuk teman-teman kita di panti asuhan. Nah, itu gimana nih jadinya? Kayak menurut kalian apa aja yang perlu dipersiapkan? Few moments later. Intinya kita udah punya rencana gitu. Punya planning. Iya. Itu nanti kita agendakan aja pertemuan selanjutnya kapan, di mana. Udah, kita tutup aja ya. Iya. Balik. Ini punya siapa Makan, tadi? ayo makan yuk. Punya Ana ya? Makan terus. Aku tadi belum makan kali ini. Makanya badan jangan besar. Biar nggak lapar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita dapat melakukan diskusi atau via daring atau virtual. Hari ini kita akan mengganti rapat yang seharusnya bisa kita laksanakan secara langsung, tapi karena untuk memenuhi atau mentaati protokol kesehatan dan untuk kebaikan kita bersama, makanya kita mengadakan pertemuan atau diskusi via virtual. Semoga meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap dapat berdiskusi dengan baik dan efektif. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang rencana kita untuk melakukan open donasi untuk membantu teman-teman kita atau masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara tidak langsung, yaitu yang melemah perekonomiannya setelah adanya COVID-19. Untuk itu kepada Saudari Feby Febriola sebagai Ketua Panitia dalam kegiatan kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini saya selaku Ketua Panitia ingin menyampaikan terima kasih karena sudah hadir dalam rapat kita, walaupun tidak dalam tatap muka seperti itu. Karena dikarenakan keadaan yang tidak kondusif karena adanya pandemi. Dalam rapat kali ini kita akan membahas mengenai rencana atau program kerja kita berupa donasi bagi teman atau masyarakat yang terdampak perekonomiannya karena adanya pandemi ini. Mungkin kepada teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai gimana prosedurnya, lalu gimana kita menyalurkan dananya, mungkin bisa ditanyakan. Bagaimana prosedur open donasi ini? Prosedurnya itu nanti kita akan membuat brosur atau iklan yang berisi open donasi buat korban terdampak COVID-19 dan bisa disalurkan ke rekening ITA. Oke, disalurkan. Mungkin bagi teman-teman yang lain bisa ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih kurang paham mengenai rencana atau program kerja kita kali ini. Saya persilahkan bagi yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mungkin tadi dari Anissa tadi ingin bertanya, saya persilahkan. Siapa sasaran yang akan didonasi? Jadi sasarannya tuh ke siapa gitu ya? Ya menurut teman-teman, Ya, seperti apa itu sasaran? orang yang paling tepat untuk kita salurkan donasi kita itu ke siapa ya kira-kira? Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa ikut menjelaskan terkait sasaran donasi kali ini untuk siapa atau ke siapa seperti itu. Mungkin ada yang punya pendapat, lebih tepatnya kasih ke siapa ya? Tuh. Atau mungkin dari Ibu Ketua aja deh. Kira-kira siapa sih Ibu yang layak untuk kita? Rencananya
sasaran utama untuk bantuan donasi ini akan disalurkan ke yayasan seperti itu. Oh, jadi langsung ke yayasan aja ya? Oke, Ya. terus? Jadi nanti tuh berarti kita open donasi, terus disalurkan ke yayasan. Untuk kepada teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau dibahas mungkin? Saya izin bertanya kepada ketua, Ya, Nurstianingsih ya. bagaimana cara penyaluran donasinya itu seperti apa? Untuk penyalurannya nanti itu kan uang yang dari donatur itu tuh akan ditransfer ke bendahara dari kita kan, kayak ke ITA tadi tuh. Nah nanti itu apabila semua uang atau donasinya terkumpul, itu nanti akan kita serahkan ke ketua yayasan seperti itu. Atau mungkin bisa kita serahkan secara langsung dengan perwakilan dari beberapa orang, itu kita serahkan ke tempatnya langsung. Tidak semua orang, karena kan sekarang banyak sedang pandemi kan, jadi biar mengurangi adanya terlalu banyak interaksi, jadi cuma mungkin perwakilan 2 atau 3 orang dari panitia, seperti itu. Oh, baiklah. Ini jaringan saya kok dari... Apakah semuanya jelas? Mungkin tadi suaranya ada yang putus-putus, jadi ada yang masih kurang jelas. Bisa ditanyakan lagi, atau kepada sekretarisnya, apa kita cukupkan di sini saja? Ya, sepertinya kita cukupkan saja ya. Padahal masih banyak yang ingin dibahas, tapi sepertinya kurang efektif. Baik, karena sepertinya rapat kita kali ini kurang berjalan dengan lancar ya, dikarenakan ada teman-teman yang lain jaringannya tidak mendukung atau kuotanya habis, mungkin tidak tahu kan. Mungkin bisa sekretaris akhiri saja. Adanya kendala, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bahas di lain waktu lagi karena pembahasan kita hari ini belum cukup. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari video yang sebelumnya dapat kita lihat bahwa terdapat sebuah rapat yang bertema komunikasi dalam sebuah organisasi. Dari kedua video sebelumnya dapat kita lihat bahwa komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka sangat efektif dalam membahas suatu permasalahan, sebab semua anggota organisasi dapat mendengarkan dalam memahami dan menerima permasalahan yang dibahas di dalam organisasi tersebut. Berbanding terbalik dengan komunikasi yang dilakukan secara virtual ataupun online, komunikasi yang dilakukan secara virtual ternyata kurang efektif, sebab terjadi banyak hambatan saat dilakukannya rapat secara online. Contohnya seperti banyak gangguan jaringan atau sinyal dari salah satu anggota, lalu seperti ada sebagian anggota yang tidak on kamera, ataupun seperti banyak gangguan suara seperti suara ayam ataupun suara kendaraan maupun petir dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dan memberi saran mengenai rapat yang dilakukan secara virtual. Jadi, rapat yang dilakukan secara virtual itu memang kurang efektif. Karena yang lebih efektif adalah
bertemu secara langsung atau bertatap muka antara manajer dan anggota-anggotanya. Namun, karena adanya COVID-19 ini, kita terhalang untuk bertemu. Jadi, saran saya, jika melakukan rapat secara virtual ini bisa dilakukan atau penggunaannya bisa diminimalisirkan. Tidak harus setiap hari, atau bisa juga dilakukan secara langsung, namun tidak semua anggotanya itu hadir. Jadi hanya beberapa saja yang bisa ikut dalam rapat itu. Namun apabila kita tetap menggunakan rapat secara virtual, maka seorang manajer harus memperhatikan kondisi serta kekuatan jaringan dari bawahannya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran untuk rapat secara virtual. Menurut saya, untuk rapat secara virtual itu tidak efektif. Saran saya untuk rapat secara virtual itu lebih baik rapatnya secara langsung atau tatap muka karena lebih efektif. Gimana, apa sudah paham? Biar Aziza simpulkan sekali lagi. Jadi, perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku individu ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Komunikasi dalam organisasi pada masa pandemi saat ini agar disarankan kepada organisasi di dalam perusahaan agar bergerak sebatasnya, mengurangi pertemuan secara offline, dan selalu rutin mengadakan pertemuan secara virtual. Kembali lagi, menyesuaikan dengan jadwal kebiasaan semua anggota. Peran individu dalam organisasi amat penting, apalagi di saat pandemi sekarang. Pendapat serta saran dari individu dibutuhkan untuk keberlangsungan jalannya perusahaan di masa pandemi COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.